Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arni Aprida dengan NIM B1B1211076, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi filsafat. Definisi filsafat menurut Anthony Carap. Filsafat ialah ilmu tentang bertanya dan berpikir mengenai segala sesuatu atau apapun itu berdasarkan dari berbagai sudut pandang. Dan filsafat dibagi menjadi dua. Yang pertama metode pemikiran, yang kedua produk pemikiran. Selanjutnya sejarah munculnya filsafat. Yang pertama munculnya sikap keheranan, yang kedua kesangsian, yang ketiga kesadaran akan keterbatasan, yang keempat manusia memiliki rasa kagum terhadap alam semesta dan seluruh yang ada di dalamnya. Selanjutnya objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua objek. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Objek material. Filsafat ialah segala sesuatu yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam kenyataan, dan ada dalam kemungkinan. Sedangkan objek formal, filsafat ialah segala sesuatu yang dihasilkan dari penelitian dan pengamatan yang lebih mendalam. Yang selanjutnya metode filsafat. Metode filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama metode sistematis, yang kedua metode historis, dan yang ketiga metode kritis. Yang pertama metode sistematis. Mempelajari karya-karya filsafat seperti tentang teori-teori pengetahuan, hakikat ilmu, kemudian teori nilai atau cara berpikir filsafat. Yang kedua metode historis, yaitu mengkaji filsafat dengan mengikuti sejarahnya. Yang ketiga yaitu metode kritis, di mana metode ini mengkaji lebih dalam tentang filsafat, kemudian memberikan kritikan ataupun mendukung pendapat dari para tokoh. Yang selanjutnya manfaat dari filsafat. Manfaat dari pembelajaran filsafat ialah kita lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Dan yang kedua, filsafat mengajarkan kita tentang hakikat alam semesta. Dan yang ketiga, filsafat mengajarkan kita tentang hakikat adanya Tuhan. Yang selanjutnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah sesuatu yang didapat dari hal yang kita rasakan. Pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama pengetahuan biasa dan yang kedua pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan biasa itu bersifat sekedar tahu, sedangkan pengetahuan ilmiah yaitu berdasarkan riset dan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya metode ilmu pengetahuan. Metode ilmu pengetahuan dibagi menjadi 6. Yang pertama metode observasi, yang kedua metode trial dan error, yang ketiga metode eksperimen, yang keempat metode statistik, yang kelima metode sampling, yang keenam metode berpikir reflektif. Dan selanjutnya pembagian mengenai ilmu pengetahuan. Pembagian mengenai ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu tentang alam dan ilmu tentang manusia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Kalau dari segi filsafat itu membuat pertanyaan lebih jauh dan lebih dalam berdasarkan realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat diskursif atau menguraikan secara logis pengetahuan yang menemukan pengertian yang logis pula. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan sama-sama menggunakan metode relative thinking di dalam menghadapi fakta-fakta dunia baru. Dan keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisir
atau yang terkhusus secara sistematis. Yang selanjutnya, peran agama dalam filsafat. Peran filsafat terhadap agama adalah meluruskan filsafat yang spekulatif, kebenaran yang mutlak yang ada pada agama, dan peran filsafat terhadap agama adalah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran yang mutlak dan berpikir kritis dan logis. Yang selanjutnya, perbandingan agama dengan filsafat. Yang pertama, agama adalah unsur mutlak dari kebudayaan, dan agama bersumber dari Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan. Dan agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran. Dan filsafat itu adalah salah satu unsur kebudayaan, dan filsafat itu sendiri adalah hasil dari spekulasi manusia. Dan filsafat itu sendiri memiliki kepercayaan atau mempercayai sepenuhnya terhadap daya pikiran. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episme dan logos. Episme yang berarti pengetahuan dan logos yang memiliki arti teori. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian epistemologi itu sendiri ialah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu ilmu pengetahuan. Dan contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memberikan contoh terhadap kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dan dengan berdasarkan apa kita bisa memiliki pikiran dan beranggapan bahwa benda itu adalah sebuah kursi? Awal mula, tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap kebenaran tentang kursi melalui panca indera. Setelah itu, mulai dilakukan analisa oleh akal kita sendiri. Akal kemudian mengkategorikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Dan hal inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari dan sama seperti penelitian benda-benda lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup epistemologi. Ruang lingkup epistemologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, hakikat. Yang kedua, unsur. Yang ketiga, macam. Yang keempat, tumpuan. Dan yang kelima, batas. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari epistemologi. Epistemologi itu sendiri bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Dan hal inilah menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, dan keadaan ini tidak bisa dihindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian ialah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh epistemologi. Dapat memberikan gambaran tentang proses terbentuknya ilmu pengetahuan, dan epistemologi juga bisa menentukan cara kerja ilmiah yang efektif dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang kebenarannya terkendali. Dan yang selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai epistemologi. Contoh yang pertama, kita bisa mengambil contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saat kita memancing dan kail pancing kita
bergerak. Dengan secara refleks kita berpikir kail pancing kita mendapatkan ikan, dan setelah kita angkat ternyata kemungkinan kita itu ternyata salah, dan bukannya kita mendapat ikan, malahan kita mendapatkan benda-benda lain. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Dan epistemologi atau teori ilmu pengetahuan membahas mengenai 3 pokok permasalahan. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, metode ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kebenaran ilmu pengetahuan. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan. Terdapat 3 sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu empiris, dan yang kedua aliran rasionalisme memberi tekanan pada akal atau reason. Contoh kecilnya saja, kasus COVID yang ada di Indonesia yang melanda seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Sumbernya telah ada berdasarkan rasio atau berdasarkan akal sendiri yang ada di dalam otak kita, dan menjadi sebuah kebenaran dan menjadi sebuah pengetahuan yang telah terekam oleh otak kita sendiri. Terus yang ketiga yaitu ilmu wahyu, ialah ilmu yang bersumber dari Tuhan, seperti ilmu ketauhidan, keimanan, dan kewahyuan, dan seperti ilmu fikih, ilmu usuluddin, dan lain sebagainya. Aliran ini bukan bersumber dari pikiran manusia, tetapi telah ada sebelumnya dan tinggal menerapkannya saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan metode ilmu pengetahuan. Yang pertama ada metode deduktif, adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang abstrak kepada yang konkret, atau dari dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dan dengan melalui mekanisme ini, serangkaian pernyataan yang disebut silogisme. Dan silogisme tersebut terdiri dari 3, yaitu yang pertama premis mayor, dan yang kedua premis minor, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Premis mayor ialah dasar pemikiran yang utama, dan yang kedua premis minor ialah dasar pemikiran yang kedua, dan yang terakhir kesimpulan, yaitu menyimpulkan dari premis mayor dan premis minor itu sendiri. Contoh yang pertama, premis mayor. Masyarakat Indonesia ialah masyarakat yang dikenal ramah. Premis minornya, Siti merupakan masyarakat dari Provinsi Jambi, negara Indonesia. Kesimpulannya, Siti adalah orang yang ramah. Yang kedua, metode induktif. Dimulai dari bukti-bukti yang khusus, dan atas dasar bukti-bukti yang khusus ditarik dari kesimpulan yang bersifat umum. Sesuai dengan cara kerjanya, pengetahuan ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Yang kedua, rasional. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, generalisasi. Dan yang selanjutnya saya akan memberikan contoh dari objektif. Misalnya janji-janji pemerintah seperti jika ia maka ia akan memberikan fasilitas jalan yang memadai dan yang lainnya. Yang selanjutnya saya akan memberikan contoh dari generalisasi. Contohnya dari hasil penelitian.
semua mahasiswa Unja banyak yang setuju akan dilaksanakannya pembelajaran secara luring atau tatap muka. Nah, maka seharusnya seluruh mahasiswa di Indonesia menyukai pembelajaran luring atau dilakukan secara tatap muka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebenaran ilmu pengetahuan. Yang pertama ada teori respondensi atau penyesuaian, yaitu dikaitkan benar apabila sesuai dengan kenyataan. Jadi, kebenaran dirumuskan sebagai penyesuaian antara pengetahuan kita dengan objek pengetahuan, yang artinya apa yang kita ketahui itu cocok dengan kenyataan. Yang kedua, saya akan menjelaskan teori konsistensi atau koherensi. Dianggap benar apabila proposisi tersebut memiliki hubungan dengan gagasan dan proposisi sebelumnya yang telah dianggap benar, atau proposisi itu konsisten dengan proposisi sebelumnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan teori pragmatik. Suatu proposisi dikatakan benar jika proposisi itu berlaku dan dapat digunakan. Yang selanjutnya ada kebenaran wahyu, yaitu kebenaran yang datang dari Tuhan dan bersifat mutlak. Dan yang selanjutnya saya akan memberikan contoh dari kebenaran logis dan kebenaran empiris. Yang pertama, contoh yang pertama, air lebih ringan daripada batu, maka batu tenggelam dalam air. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan realita, baik itu berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Dan ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara ringkas ontologi ini membahas tentang ilmu yang ada atau realitas dengan apa adanya. Dan ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada causa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh dan teratur tertib dalam keharmonisan. Jadi dari aspek ontologi, segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan estetis yang diliputi dengan warna dan keindahan. Dan ontologi ini sendiri merupakan kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Dan studi ini membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek kajian ontologi. Mencakup logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, dan filsafat hukum. Selanjutnya contoh dari ontologi. Contoh yang sudah umum yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyaknya model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, tidak peduli warnanya dan fisiknya yang berbeda.
dan benda itu tetaplah disebutkan sebuah meja. Dan inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Sekian penjelasan materi pengantar filsafat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata waktu menyampaikan materi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.